Assalamualaikum kawan inspirasi. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Khidir alaihi salam merupakan salah satu orang yang dipilih Allah Ta'ala untuk menerima wahyunya. Nabi Khidir alaihi salam tidak diketahui asal-usul siapa orang tua, kapan dilahirkan, hingga waktu wafatnya. Meskipun demikian, Nabi Khidir diceritakan dalam Al-Quran ketika pertemuannya dengan Nabi Musa dalam surah Al-Kahfi ayat 60-82. Simak kisahnya hingga akhir, agar kita tidak gagal paham dalam memaknai kisah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki para nabi yang memiliki tugas mengajarkan syariat para rasul sebelumnya. Nabi Khidir merupakan salah satu utusan Allah yang hingga kini keberadaannya masih menjadi misteri. Banyak muslim mempercayai bahwa Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa Nabi Khidir memperoleh amanat dari Allah untuk mengajarkan ilmu hikmah kepada para wali Allah. Atas izin Allah, Nabi Khidir sempat bertemu dengan para waliullah Indonesia di tanah Jawa. Lalu, siapa saja mereka? Dilansir dari berbagai sumber, inilah para waliullah Indonesia di tanah Jawa yang pernah bertemu Nabi Khidir. Nabi Khidir menemui Syekhona Khalil Bangkalan di tengah malam. Ada seorang santri bernama Daud. Suatu malam, tepat jam 12, Syekhona Khalil Bangkalan mengajak Daud pergi keluar dari rumah. Ketika sampai di suatu tempat, Daud kaget, karena Syekhona Khalil bertemu dengan seseorang yang berpenampilan sederhana. Orang itu memanggil Syekhona Khalil, dan mengucapkan salam kepada beliau. Syekhona Khalil langsung menjawab salamnya. Kemudian keduanya saling berpelukan. Daud heran melihat pemandangan itu, karena beliau berdua terlihat sudah sangat kenal, dan sangat akrab. Padahal Daud tidak pernah melihat orang itu bertamu ke rumah Syekhona Khalil. Setelah berpelukan, Syekhona Khalil berbincang-bincang dengan orang misterius itu. Keduanya asyik ngobrol, sedangkan Daud hanya diam, dan mendengarkan saja. Saking lamanya beliau berdua ngobrol, Daud sampai kesal, mangkel, dan menggerutu dalam hati. Orang ini tidak punya sopan santun. Kalau ada keperluan kepada Syekhona Khalil, kenapa tidak langsung sowan saja ke rumah beliau? Kenapa harus bertemu di luar kayak gini, tengah malam lagi? Gerutu Daud dalam hati. Beliau berdua masih saja asyik ngobrol seakan-akan lupa waktu kalau sudah sangat larut malam, sementara Daud tambah kesal, mangkel, karena selain dia sudah sangat ngantuk, dia juga dikerubinin nyamuk dari tadi. Sampai kulitnya bentol-bentol yang digigit nyamuk. Daud jengkel dan marah dalam hatinya. Setelah sekian lama asyik ngobrol, lalu orang misterius itu pamit kepada Syekhona Khalil, dan mengakhiri obrolannya. Mereka berdua berpelukan lagi. Setelah itu dia pergi, dan dalam sekejap orang itu sudah menghilang begitu saja. Setelah orang misterius itu tak tampak oleh penglihatan mata, Syekhona Khalil bertanya kepada santrinya tersebut. "Wud, apa kamu tahu orang tadi itu siapa?" tanya Syekhona Khalil. "Tidak tahu, Kiai," jawab Daud dengan penuh takzim. "Beliau adalah Nabiullah Khidir. Tidak mudah bertemu dengan beliau. Siapapun kalau ingin bertemu dengan beliau, harus banyak berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah, dan jangan melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya," Syekhona Khalil menjelaskan dengan tegas. Mendengar apa yang didawuhkan Syekhona Khalil itu, Daud tubuhnya lemas, dan tak habis pikir orang yang dia lihat dari tadi bersama Syekhona Khalil ternyata adalah seorang Nabiullah Khidir, gurunya para aulia. "Kenapa Kiai tidak ngasih tahu dari tadi?"
kalau beliau itu Nabiullah Khidir, Daud balik bertanya sambil sedikit protes. Makanya, Daud kalau mendampingi kiainya itu harus ikhlas dan sabar, jawab Syekhona Khalil, seolah tahu yang ada dalam hati Daud. Daud akhirnya menyesal, bahkan sangat menyesal, karena telah berburuk sangka, dan menggerutu, menganggap orang itu tidak punya sopan santun. Habib Hashim Pekalongan, dididik Nabi Khidir selama 9 tahun. Beliau adalah Habib Hashim bin Umar bin Yahya Pekalongan, Jawa Tengah, yang tak lain adalah kakek Habib Lutfi bin Yahya. Pada usia 6 tahun, kakek Abah Lutfi ini diambil oleh Nabi Khidir dari abahnya, Habib Umar bin Yahya, selama 9 tahun, untuk dididik dan dibersihkan hatinya. Beliau kembali saat usia 15 tahun, dan kemudian melanjutkan belajarnya di Yaman. Usai dari Yaman, Habib Hashim kemudian diperintah abahnya, nyantri kepada Kiai Haji Soleh Darat, di Kampung Darat Semarang. Syaratnya, ia tidak boleh mengenalkan diri sebagai putra Habib Umar bin Yahya guru Kiai Haji Soleh Darat, dan tidak boleh menggunakan Fam Sadat bin Yahya di belakangnya. Kisah ini langsung diceritakan Habib Lutfi bin Yahya, pada Sabtu, malam Ahad Pahing, tanggal 2 Maret tahun 2019, usai Isya, di Jepara. Kiai Hashim Asy'ari menggendong Nabi Khidir. Mbah Hashim menimba ilmu di beberapa pesantren. Salah satunya di pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura. Ketika menimba ilmu di pesantren Kademangan, Bangkalan, beliau merupakan santri termuda pada saat itu. Para santri yang telah selesai melaksanakan ibadah wajib, kemudian diberikan pendidikan keagamaan yang diisi oleh Mbah Khalil Bangkalan. Pengajian malam tersebut dilakukan setiap hari, hingga pada suatu ketika langit Bangkalan Madura ditutupi awan gelap dan hujan mengguyur tanah pesantren Kademangan. Namun pada malam itu, Mbah Khalil Bangkalan hanya terdiam di hadapan para santrinya tanpa memberikan kajian apapun. Para santrinya pun tidak ada yang berani menanyakan hal tersebut kepada Mbah Khalil Bangkalan, yang hanya duduk termenung melihat sekitarnya. Dari kejauhan, terlihat ada kakek tua yang datang ke pesantren Kademangan untuk bertemu dengan Mbah Khalil Bangkalan, meski pada saat itu sedang hujan deras. Sang kiai pun langsung segera berdiri, lalu memerintahkan santrinya untuk menjemput kakek tua tersebut. "Adakah di antara kalian yang sudi menggendong dan membawa tamuku kemari yang sedang kehujanan di sana?" tanya Mbah Khalil Bangkalan pada santri-santrinya. Kemudian, tanpa berpikir panjang, Mbah Hashim Asy'ari muda bersedia menawarkan diri untuk menjemput tamu yang datang kehujanan itu. "Biar saya saja Kiai," ucap Mbah Hashim Asy'ari muda. Tanpa berlama-lama Mbah Hashim Asy'ari bergegas menjemput tamu Mbah Khalil dengan cara digendong. Setibanya di tempat, Mbah Khalil Bangkalan menyambut kedatangan tamunya dengan begitu akrab dan memintanya untuk masuk ke dalam ruangan khusus. Keduanya saling berbincang-bincang tanpa diganggu oleh siapapun di dalam ruangan khusus tersebut. Usai menemui tamunya, Mbah Khalil Bangkalan kemudian datang menemui para santri untuk kembali meminta bantuan. "Siapakah di antara kalian yang mau mengantarkan kembali orang tua ini?" ujar Mbah Khalil Bangkalan pada santrinya. Untuk yang kedua kalinya, Mbah Hashim muda kembali bersedia membantu sang kiai untuk mengantarkan tamunya dengan cara digendong. Setelah kakek tua dan Mbah Hashim Asy'ari keluar dari kawasan pesantren, barulah Mbah Khalil Bangkalan mengatakan pada santri-santrinya yang lain bahwa kakek tua yang sedang digendong oleh Mbah Hashim muda ialah Nabiullah Khidir AS. Ucapan yang dilontarkan Mbah Khalil Bangkalan membuat para santri di kawasan pesantren merasa terkejut,
sekaligus tidak menyangka bahwa Mbah Hashim tengah menggendong Nabi Khidir. Nabi Khidir temui Mbah Marzuki Lirboyo tentang kabar kematian. Suatu hari, Mbah Kiai Marzuki Lirboyo kedatangan seorang tamu. Tidak seperti pada hari-hari biasanya, tamu ini memang lain dari yang lain, bermata sipit seperti orang keturunan China, memakai celana pendek. Pada saat yang bersamaan, Mbah Kiai Mahrus Ali memperhatikan tamu yang datang ini dari kejauhan. Tanpa disangka, ternyata Mbah Kiai Marzuki menyambut tamu ini dengan penuh hormat, mencium tangannya, dan melayani tamu tersebut secara istimewa. Setelah tamu pergi, Kiai Mahrus Ali bertanya, "Siapakah tamu tadi? Dan mengapa panjenengan menyambut dengan penuh hormat, mencium tangan dan melayaninya dengan penuh khidmat?" Mbah Kiai Marzuki menjawab, "Itu tadi Nabi Khidir memberitahuku bahwa 40 hari lagi aku mati." Dan memang benar, Mbah Kiai Mahrus menghitung tepat 40 hari setelah kedatangan tamu tersebut, Mbah Kiai Marzuki dipanggil menghadap Allah. Kiai Mahrus Ali Lirboyo, kecolongan Nabi Khidir. Kisah Kiai Mahrus Ali ini disampaikan langsung oleh Kiai Hasan Zamzami. Beliau merupakan salah satu pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri. Beliau mengetahui informasi ini saat langsung dari Kiai Mahrus Ali sendiri. "Sam, aku pernah kecolongan Nabi Khidir," kata Kiai Mahrus Ali kepada Kiai Hasan Zamzami. "Aku punya masalah penting yang harus tak sowankan kepada Kiai Zuki, Kiai Marzuki Dahlan Lirboyo." Pas sowan beliau, dilalah pas ada tamu. Tak tunggu lama, tamunya gak pulang-pulang, padahal masalahku harus saya ceritakan khusus kepada Mbah Zuki. Hatiku membatin, tamu kok lama sekali, gak pulang-pulang, kata Kiai Mahrus Ali. Setelah menunggu beberapa menit, tamunya pergi. Saat ketemu Kiai Zuki, beliau berkata, "Itu tadi Nabi Khidir, Yai." Langsung kaget aku, hatiku membatin, wah kecolongan Nabi Khidir aku. Orang yang ditemui Nabi Khidir itu adalah orang yang alim, zuhud, dan wirai. Puji Kiai Mahrus Ali kepada Kiai Marzuki Dahlan. Begitulah kisah Kiai Mahrus Ali bertamu Nabi Khidir saat di rumah Kiai Marzuki Dahlan. Baik Kiai Mahrus dan Kiai Marzuki, keduanya merupakan sosok ulama panutan. Ilmunya luas, akhlaknya luhur, dan penuh kasih sayang kepada santri dan masyarakat. Tidak heran jika kini pondok pesantren Lirboyo menjadi pondok pilihan banyak orang, dan bahkan melahirkan banyak ulama yang luar biasa. Nabi Khidir bawa ikan temui Kiai Moh Hasan Genggong. Waktu menunjukkan jam 12 tengah malam, pada saat itu, sedang duduk-duduk beberapa santri. Tiba-tiba datang seorang tamu berbaju hitam, dalam keadaan basah kuyup. Tangannya mencangking jala, yang di dalamnya berisi ikan. Tamu ini maksa bertemu Kiai Moh Hasan, pengasuh pesantren Zainul Hasan, Genggong Probolinggo. Dalam keadaan terpaksa, maka diantarlah tamu itu langsung menuju ke kediaman sang kiai. Dan singkat cerita, ikan bawaan tamu itu langsung disuruh goreng oleh Kiai Moh Hasan untuk dimakan bersama-sama dengan tamunya. Ketika tamu tersebut berpamit pulang, Kiai Moh Hasan menyuruh santri-santri agar mengantarkan tamu tersebut hingga ke jalan raya di luar. Dan santri-santri yang mengantar tamu tersebut jadi heran dan takjub, secara tiba-tiba tamunya menghilang. Siapa gerangan tamu tersebut? Pada keesokan harinya sehabis sholat subuh,
Kiai Mo Hasan memberitahu kepada santri-santrinya yang berjamaah di masjid. Tadi malam saya kedatangan Nabi Khidir. Subhanallah. Kiai Dalhar Watu Congol, akrab dengan Nabi Khidir. Saat itu, Gus Mik masih nyantri kepada Mbah Dalhar Watu Congol Magelang. Gus Mik biasa menata sandal Mbah Dalhar. Gus Mik tahu bahwa di dalam kamar, Mbah Dalhar sedang akrab bersama tamunya. Karena ada sandal di luar yang diamati Gus Mik, Mbah Dalhar dan tamunya terdengar sangat akrab. Gus Mik terlena, tak melihat dalam sekejap, ternyata sandal tamu sudah gak ada. Akhirnya, Gus Mik bertanya tentang tamu itu kepada gurunya. Maaf, guru, tamu guru tadi malam itu siapa? Awalnya Mbah Dalhar enggan menjawabnya, tapi akhirnya berkenan menjelaskan bahwa tamu yang akrab itu adalah Nabi Khidir. Gus Mik sangat akrab dengan gurunya ini, bahkan Gus Mik inilah yang diizinkan masuk kamar pribadi Mbah Dalhar. Gus Mik dididik Nabi Khidir di Sungai Brantas. Suatu hari, Gus Mik saat masih kecil suka mancing di Sungai Brantas. Saat itu ditemani seorang santri, yang ditugaskan untuk selalu bersama Gus Mik. Gus Mik yang masih kecil tiba-tiba tenggelam, dan membuat santri yang menemaninya itu panik bukan kepalang. Dicarinya di sepanjang sungai, Gus Mik belum juga ketemu. Santri itu akhirnya bingung, dan dimarahi ayah Gus Mik, Kiai Jasuli. Santri itu akhirnya ditugaskan untuk terus mencari Gus Mik, sampai ketemu. Saat kembali ke sungai, Gus Mik ternyata sudah berada di tepi sungai, dalam keadaan normal seperti sebelumnya. Ditanya dari mana saja dia, Gus Mik menjawab, tadi dibawa Nabi Khidir ke dalam sungai. Gus Mik ternyata dididik Nabi Khidir, sejak masih kecil di Sungai Brantas. Dengan pakaian nyentrik, Nabi Khidir temui Kiai Hamid Pasuruan. Salah satu karomah Kiai Hamid adalah mudah bertemu dengan Nabi Khidir. Suatu hari, Kiai Hamid menjelaskan kepada Kiai Yunus Tulungagung bahwa besok pagi sampai zuhur akan hadir Nabi Khidir. Berita ini kemudian menyebar kepada semua jamaah dan para kiai. Makanya, sejak pagi habis subuh, jamaah berduyun-duyun ingin bertemu dan bersalaman dengan Nabi Khidir. Tampak juga para kiai dan habaib, juga banyak yang datang. Semua datang ingin menyambut datangnya Nabi Khidir. Di tengah ramainya jamaah itu, datang seorang anak muda dengan pakaian nyentrik, modern dan milenial istilah orang sekarang. Ketika bertemu Kiai Hamid, pemuda itu mau mencium tangan Kiai Hamid, tapi ditolak oleh Kiai Hamid. Sebaliknya, Kiai Hamid juga mau mencium tangan pemuda itu, tapi ditolak juga sama pemuda itu. Kejadian ini tak mendapatkan perhatian para jamaah. Dikira, itulah akhlak Kiai Hamid, yang selalu memuliakan para tamunya. Setelah bertemu Kiai Hamid, pemuda itu kemudian berganti pakaian kotor, dan membersihkan selokan di sekitar rumah Kiai Hamid. Sampai zuhur tiba, pemuda itu kemudian pergi. Setelah jamaah zuhur, para tamu yang datang bertanya, kapan Nabi Khidir datang? Oh, iya, kalian tadi kan melihat anak muda yang membersihkan selokan di sini. Dialah Nabi Khidir, jawab Kiai Hamid. Para jamaah dan tamu akhirnya menangis. Mereka sangat menyesal tidak bisa hormat atas datangnya Nabi Khidir. Nabi Khidir muncul dalam pakaian seorang petani dengan caping, temui Mbah Mun.
Kiai Haji Maimun Zubair atau yang biasa disebut Mbah Mun, saat masih menempuh pendidikan di pesantren Lirboyo, memiliki pengalaman menarik ketika bertemu dengan Nabi Khidir, sekitar pukul 11 siang. Mbah Moen merasakan panggilan yang lembut, suara itu ternyata berasal dari area makam, yang berdekatan dengan pondoknya. Di sana, Nabi Khidir muncul dalam pakaian seolah-olah seorang petani dengan caping. Pesan yang beliau sampaikan pada waktu itu berbunyi, "Kamu cinta sama saya juga cinta sama kamu. Dijamin Gusti Allah nantinya." Usai memberikan nasihat tersebut, Nabi Khidir mendoakan kesejahteraan Mbah Mun dengan tulus. Setelah waktu yang cukup lama, berdoa, dan merenungkan kata-kata Nabi Khidir, Mbah Mun mudah melihat bahwa Nabi Khidir telah menghilang. Kejadian ini juga akhirnya terdengar oleh Kiai Mahrus Ali. Setelah pertemuan tersebut, Mbah Mun mudah mengalami perubahan, menjadi seorang santri yang sangat taat, dan beliau memutuskan untuk berbicara mengenai pengalamannya ini kepada Kiai Mahrus. Setelah kejadian tersebut, Mbah Mun mudah berkesempatan untuk bertemu dengan Mbah Kiai Hamid di Pasuruan. Ketika tiba di kediaman Kiai Hamid, tanpa menunggu lama, Kiai Hamid dengan bijak menyampaikan, "Saya sudah tahu, ini baru saja dikasih kabar Nabi Khidir, sekarang saya pesan kamu, yang hati-hati ya." Demikian kisah para wali Allah di Jawa yang ditemui Nabi Khidir. Dan masih banyak lagi kisah wali lain yang juga ditemui Nabi Khidir. Kisah tentang hidupnya Nabi Khidir alaihissalam, banyak perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian mengatakan bahwa Nabi Khidir telah wafat, seperti yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Namun, sebagian ulama juga menegaskan bahwa Nabi Khidir masih hidup. Seperti dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ahmad, juga dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Ada seorang anak dari Sam bin Nuh telah meminum air kehidupan, lalu ia bisa hidup dengan lama." Maka, pergilah Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir untuk meminum air kehidupan tersebut. Hanya saja, yang berhasil menemukan air tersebut adalah Nabi Khidir, dan Raja Zulkarnain tidak berhasil. Kisah Nabi Khidir adalah suatu misteri yang tidak dapat diprediksi oleh manusia biasa. Kita hanya perlu meyakini bahwa Nabi Khidir adalah utusan Allah Ta'ala yang membawa tugas tersendiri, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Semoga melalui kisah ini, dapat mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.